Halo semuanya, selamat datang di RYD 03, ruang belajar baru kita untuk saling berbagi inspirasi, memperluas wawasan dan membangun mentalitas pemenang. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir, channel ini didedikasikan khusus untuk menyajikan konten edukasi dan motivasi ringan yang bisa dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi, pastikan kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa berkembang sama-sama di setiap videonya. Nah, pernah tidak kalian melihat orang di media sosial yang tiba-tiba kaya raya dalam semalam? Pamer mobil mewah, liburan ke luar negeri, seolah-olah sukses itu gampang dan instan banget. Bagi anak-anak dan remaja, melihat fenomena ini pasti bikin pengen. Sementara bagi orang dewasa, ini seringkali bikin kita merasa gagal dan membanding-bandingkan hidup. Tapi tahu tidak, di balik sesuatu yang serba instan, selalu ada biaya tersembunyi yang sangat berbahaya. Hari ini kita akan membedah cara berpikir agar kita tidak gampang tertipu tren. Cara mengubah keterbatasan menjadi kekuatan terbesar. Dan ingat kalimat penting ini, bermimpilah seperti seorang raja, tetapi bekerjalah sekeras dan setabah seorang biksu. Bagian 1. Jebakan instan dan skema Ponzi. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Bayangkan, saat kita memesan makanan lewat aplikasi online, makanannya memang cepat sampai dan praktis. Itu namanya instan. Tapi harganya jadi lebih mahal karena ada ongkos kirim dan biaya aplikasi. Nah, di dunia nyata pun sama. Semua hal yang instan itu pasti ada harga tersembunyi yang harus dibayar. Di dunia keuangan, ada satu cara curang yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1920. Namanya skema Ponzi. Ini adalah modus penipuan di mana pelaku memutar uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama, lalu mengakuinya sebagai keuntungan bisnis. Banyak penipu kreatif di internet hari ini yang membungkus skema kuno ini dengan teknologi modern agar terlihat keren. Bagi orang dewasa, kita harus bisa membedakan mana yang dinamakan blueprint atau cetak biru dan mana yang dinamakan blind faith atau kepercayaan buta. Menjadikan kisah sukses orang lain sebagai blueprint artinya kita mempelajari proses, sistem, dan kerja keras mereka untuk disesuaikan dengan kapasitas kita. Sebaliknya, blind faith atau kepercayaan buta membuat kita cuma meniru gaya hidup mewahnya secara instan, tanpa sadar bahwa kita sedang berjalan masuk ke dalam jebakan penipuan. Bagian 2. Mentalitas biksu dan kekuatan internal. Lalu, bagaimana kalau kita lahir tanpa modal besar, fasilitas mewah, atau koneksi orang dalam? Ingat kisah Deddy Corbuzier saat merintis karir sebagai pesulap dulu. Karena tidak punya uang untuk membeli alat-alat sulap panggung yang mahal dari luar negeri, beliau terpaksa memutar otak. Beliau akhirnya memilih jalur mentalisas, sebuah aliran sulap yang modal utamanya bukan alat megah, melainkan kekuatan pikiran dan psikologi. Hasilnya, beliau justru tumbuh menjadi salah satu pesulap paling unik dan sukses di Indonesia karena kemampuannya tidak bisa ditiru dan tidak bergantung pada alat. Ini membuktikan bahwa kurang fasilitas bukan berarti kita kurang keahlian.
keterbatasan justru memaksa kita melahirkan keunikan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lihat juga kisah luar biasa dari Maria Lorena Ramirez. Dia adalah seorang pelari wanita dari suku pedalaman Meksiko yang berhasil menjuarai kompetisi ultramaraton internasional sejauh 50 km. Yang membuat dia luar biasa, dia mengalahkan para pelari profesional yang memakai sepatu olahraga tercanggih di dunia. Padahal Maria hanya berlari menggunakan gaun panjang tradisional dan sepasang sandal jepit yang terbuat dari ban bekas. Kisah-kisah ini adalah contoh nyata dari prinsip dream like a king, do it like a monk. Bermimpilah setinggi raja, memiliki visi yang besar dan megah, tapi saat mengeksekusinya miliki ketabahan, kesabaran, kedisiplinan, dan keikhlasan seorang biksu. Fokuslah pada kekuatan internalmu, bukan pada fasilitas eksternal yang belum kamu miliki. Bagian 3. Tes karakter dan menemukan soul. Sekarang, bagaimana langkah nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, untuk anak-anak dan remaja, belajarlah menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Mulai hari ini, setiap kali kalian dibantu oleh siapapun, baik itu pelayan restoran, petugas kebersihan, ojek online, atau guru sekolah, tatap matanya, baca namanya jika ada, dan ucapkan kata terima kasih dengan tulus. Orang yang bisa menghargai hal kecil adalah orang yang tahu cara menghormati sesama manusia. Bagi orang dewasa, cara termudah untuk menguji karakter calon rekan bisnis, karyawan, atau investor adalah dengan mengajak mereka makan bersama. Perhatikan dua hal ini: seberapa cepat dan solutif mereka saat memilih menu makanan, dan bagaimana cara mereka memperlakukan pelayan restoran. Seseorang yang tidak bisa menghargai pelayan atau orang kecil, kemungkinan besar tidak akan bisa menghargai kerja keras dan proses panjang dalam bisnis Anda. Solusi kedua, agar kita bisa bertahan di zaman yang terus berubah ini adalah: jangan cuma fokus pada panggungnya, tapi temukan soul atau akar kekuatan Anda. Panggung industri bisa terus berganti, dari sulap ke YouTube, dari jualan toko fisik ke live streaming. Tapi kalau Anda tahu keahlian dasar Anda, seperti kemampuan komunikasi atau pemecahan masalah, Anda akan selalu bisa beradaptasi dan sukses di panggung manapun. Kesuksesan sejati itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke puncak, tapi seberapa kuat mental yang berhasil kita bentuk selama perjalanan mendaki yang penuh rintangan. Jadi, jangan gampang silau dengan hal-hal yang instan, dan tetaplah fokus mengasah kemampuan internalmu. Dari poin edukasi, motivasi, dan solusi yang kita bahas tadi, bagian mana yang paling menyentuh atau mengubah sudut pandang kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.